Saat diadakan Tudang Sibul pada masa itu, datanglah salah seorang dewan adat pada masa itu yang dikatakan Madika Buah, melaporkan bahwa ada seorang ulama yang mau menghadap ke Baginda Raja. Sehingga Raja diam sejenak. Pada saat itu Raja berpikir mengeluarkan tidak, dia mengeluarkan cincin dari jemarinya bahwa silakan jemput orang itu, dan ini cincin dibuang di muara sungai, dan sampaikan Raja siap menerima dato ini apabila cincin itu bisa ditemukan. Ya, sehingga rombongan kerajaan mengunjungi orang tersebut, dan ini Dato Sleman. Rombongan kerajaan merasa heran, karena Dato Sleman dia lihat ada di atas pelepah daun pisang. Ya. Kenapa dia heran? Karena karena Dato Sleman melakukan gerakan-gerakan yang dianggap aneh, kadang ruku, kadang sujud. Padahal pada waktu itu Dato Sleman melakukan sholat asar di atas pelepah daun pisang. Sehingga kalau Dato Sleman pada masa itu kalau dia itu seakan-akan pohon di sekitarnya itu ikut-ikut. Nah, ini salah satu ujian yang diberikan oleh Raja dalam rangka akan diterimanya Dato Sleman. Sehingga setelah menunggu pihak kerajaan ini, penasihat Raja yang rombongan kerajaan, tiba-tiba Dato Sleman selesai melakukan sholat asar, pas ada di hadapan para rombongan dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi apa yang mau dijawab? Karena Islam belum ada pada masa itu. Sehingga rombongan kerajaan menyampaikan maksud dan tujuan kita Raja bahwa beliau Raja siap menerima apabila Dato ini bisa menemukan cincin tersebut. Sehingga pada masa itu Dato Sleman turun di pinggir sungai. Jadi dia turun di pinggir sungai, dia jentul itu air 3 kali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Datanglah seekor ikan. Sehingga Dato Sleman mencoba ambil ikan dan belah, ternyata cincin ada di dalam perut ikan. Itulah salah satu ujian yang diberikan Raja pada masa itu. Sehingga beliau dijemput ke istana kerajaan pada masa itu. Disitulah dijemput oleh Daripat Dupa kerajaan. Ya, makanya itu Daripat Dupa kerajaan itu sebenarnya awalnya dari sini. Nah, kemudian setelah istirahat Dato Sleman itu banyak sekali ujian yang diberikan oleh Dato Sleman pada masa itu. Salah satu ujian, kami persingkat saja, salah satu ujian bahwa telur disusun oleh pihak kerajaan setinggi 3 meter. Itu telur disusun, jadi Dato Sleman pada waktu itu disuruh mengambil satu telur antaranya. Satu umpamanya telur 1, 2, 3 dan 5 dan seterusnya. Nah, sehingga Dato Sleman berdiri pada waktu itu dan tetap mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dato Sleman mengambil telur pertama, ketiga, kelima dan seterusnya. Sehingga telur itu tidak goyah. Itulah ujian-ujian yang diberikan kepada Dato Sleman dengan usulan daripada Lapati Pasau. Karena pada masa itu adu ilmu kelebihan ini tidak ada istilah kalah menang. Hanya pada masa itu Raja Luwu mengakui bahwa kelebihan yang dimiliki oleh Dato Sleman lebih di atas daripada kelebihan yang dimiliki oleh Raja pada masa itu. Kemudian ada salah satu ujian yang sangat mencengangkan bagi Dewan Adat pada masa itu, yakni di malam hari ada seekor ayam yang dikubur oleh pihak kerajaan di depan istana. Ayam itu adalah ayam betina berbulu hitam. Sehingga besoknya diadakan lagi Tudang Sibulung, dipanggil Dato Sleman lagi, didudukkan lagi, disampaikan bahwa ada seekor ayam yang dikubur di depan istana. Ayam apakah itu? Dato Sleman mengucapkan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim bahwa ayam yang dikubur adalah ayam jantan berbulu putih, dan apabila digali dan dikeluarkan langsung hidup dan berkokok. Sehingga para dewan adat ini seakan tidak percaya, karena apa yang dikubur tadi malam adalah ayam betina. Akhirnya mereka semua menuju ke depan istana, sehingga digalilah ayam yang dikubur tadi ternyata
yang kelihatan yang muncul adalah ayam jantan berbulu putih dan langsung berkokok. Itulah salah satu ayam yang dipakai untuk menyambung dari keturunan raja pada masa itu. Ya, jadi banyak ujian-ujian yang diberikan dulu oleh kepada Datuk Sulaiman untuk menguji apakah ajaran-ajaran yang dibawa ini betul-betul ajaran yang membawa kemaslahatan kepada masyarakat banyak. Ya, itulah beberapa ujian, termasuk salah satu ujian yang ujian yang hanya melalui isyarat. Karena pada masa itu Raja Luwu menunjuk ke bawah, kemudian menunjuk ke atas. Itu salah satu pertanyaan melalui isyarat. Tetapi Datuk Sulaiman karena dia mempunyai kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT, beliau langsung menjawab bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bergetarlah hati daripada raja pada masa itu. Nah, sehingga dialog-dialog terus berlangsung, sehingga Raja Luwu mengakui bahwa apa yang dibawa oleh Datuk Sulaiman adalah ajaran yang benar. Sehingga beliau memeluk mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Datuk Sulaiman, tepatnya pada tanggal 15 Ramadan 1013 Hijriah atau tanggal 4 Februari 1603 Masehi. Itulah penerimaan ajaran agama Islam secara resmi di tanah ini. Ya. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa kami juga usulkan sehingga nama Lapatiwara bisa tercantum di UIN Palopo? Karena pertimbangannya Lapatiwara ini betul-betul perjuangannya luar biasa, dan kedepannya ini mahasiswa kedepannya itu sering berkunjung ke sini meminta sejarah Islam masuk di Tanah Luwu. Ini kan di sini kompleks makam, ada kompleks makam Datuk Sulaiman. Jadi ini tidak lepas adalah makam ada pembawa ajaran agama Islam dan ada makam pembawa penerima ajaran agama Islam. Sementara Lapatiwara ini dikenal di luar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk Malaysia. Sehingga kami berharap Lapatiwara ini bisa dimunculkan secara nasional, baik secara nasional maupun secara internasional. Nah, itulah pertimbangan kami, karena kalau kita berbicara gelaran Sultanatullah, karena kami dengan juga tadi bicara, di sini kan Raja Luwu itu mempunyai juga gelaran yang bernama Sultan Muhammad Mudarudin. Ya, kalau di bawah gelarnya diberikan Sultan Abdullah. Tetapi itu tidak terlalu, itu hanya dalam buku saja. Yang paling dikenal adalah nama aslinya yang adalah Lapatiwara. Ya, dengan Lapati Pasaung, dengan Lapati Raja yang ada di Senggol itu. Ya, jadi itulah salah satu usulan kami. Alangkah bagusnya kalau setiap mahasiswa yang berkunjung ke sini ternyata nama Lapatiwara makamnya ada di sini dan berdampingan dengan makam pembawa ajaran agama Islam. Karena setelah kerajaan waktu itu dipindahkan ke Palopo, kenapa Lapati Pasaung makamnya ada di sini? Karena itu belum stabil itu dulu pada itu. Belum stabil. Jadi struktur pemerintahan masih ada di sini. Hanya lokas kerajaan itu pindah ke Palopo. Nanti setelah anaknya Lapati Pasaung, yakni Labasolai, baru normal pemerintahan kerajaan pada masa itu. Jadi itulah barangkali masukan-masukan kami, dan tentunya kalau ada pertimbangan lain yang kami persilakan juga. Kalau barangkali yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.